Oke, Mas Aldino. Selamat Selamat bertemu Mas Cherry. Wih, resmi banget ya. Iya. Kalau resmi Pak Cherry. Oh iya betul Oh ya. iya, saya Resmi, Mas Pak Cherry makanya. Setuju. Siap. Saya suka pada kalian. Ya, Aldino ini pernah jadi mahasiswa D3 Pariwisata UGM. Betul. Sekarang masih jadi mahasiswa. Iya. Lanjut ekstensi ya. Ekstensi. Di UGM juga di pariwisata. Kemudian kita nggak usah bahas kuliah ya. Nggak usah dibahas karena biar nanti selesai sendirilah. Tapi yang paling menggembirakan adalah Mas Aldino ini ternyata sebagai ketua atau kepala bidang ya Biro Humas lah. Biro Humas ya. Biro Humas DPD HPI DIY. DPD HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia yang cabangnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah, luar biasa. Tapi dulu kalau nggak salah berangkatnya dari kota ya? Iya, jadi dulu jadi tahun 2017 itu kan mulai ada perekrutan atau diklat begitu. Jadi saya anggota HPI sejak tahun 2017. Oh, itu masih mahasiswa. Kamu angkatan 2016 loh. 2014. Setelah lulus atau begitu lulus langsung daftar. Jadi itu wisuda Agustus, Oktober saya ikut diklat. Kemudian Desember resmi menjadi anggota. Kemudian setelah itu jadi pengurus di DPC Kota dulu, di DPC HPI Kota Yogyakarta. Itu di bidang sumber daya manusia dan juga pengembangan SDM. Diklat dan pengembangan SDM, sorry. Oke. Diklat dan pengembangan SDM, kemudian sebagai Kabid. Kabid bukan Kabid. Jadi kalau di HPI itu ada nomenklaturnya sendiri, kalau di tingkat cabang itu seksi. Okay. Seksi kasih berarti. Ya. Karena saya nggak punya anggota jadi nggak kasih, jadi si aja. Si aja. Oke, siap. Si diklat dan pengembangan SDM. Kemudian setelah itu di pandemi ini karena humas di DPD HPI DIY juga perlu ditingkatkan begitu, karena di pandemi gini kita yang bisa kita lakukan hanyalah di humas di IT begitu. Akhirnya saya juga membantu di tim humas pada saat itu. Kemudian Biro Humasnya mengundurkan diri, akhirnya saya di Biro Humas gitu. Oke. Ya kita nggak bahas mengundurkan dirinya, meskipun saya bertanya-tanya kenapa mengundurkan diri. Al, sulit nggak sih jadi anggota HPI itu? Atau ada syarat-syaratnya apa sih, Al? Jadi kalau secara secara aturan. Oke. Secara aturan dulu ya. Jadi secara aturan untuk menjadi anggota HPI tentu saja gampang kalau saya. Artinya kalau membahas aturan itu kan syaratnya misalnya pendidikan minimal SMA. Oke. Kemudian usia 18 tahun. SMA sederajat ya? SMA sederajat. Enggak harus lulusan pariwisata. Tidak harus. Okay. Kemudian usia 18 tahun. Kemudian ya jaga jasmani dan lain sebagainya. Dan ada satu klausul yang baru sebenarnya di pemanduan yang dulu sebelum tahun 2016 atau di masa-masa awalnya pemandu di tahun 80-an begitu. Itu pemandu itu harus bisa berbahasa asing. Harus bisa berbahasa asing dulu. Tapi ketika di tahun berapa saya lupa, itu ada aturan baru atau aturannya memang dimodifikasi karena memang kita juga tamu domestik ini banyak, turis domestik ini banyak. Akhirnya syarat pramuwisata sendiri adalah tidak perlu harus bisa berbahasa asing. Jadi menguasai bahasa Indonesia dan atau satu bahasa asing begitu. Apapun bahasa asing. Apapun. Nah, itu syaratnya. Yang kemudian untuk menjadi anggota HPI sendiri ada syarat lagi adalah mengikuti diklat atau mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh HPI maupun oleh dinas yang bekerja sama juga dengan HPI begitu. Jadi sebenarnya syaratnya itu mengikuti diklat intinya. Karena apa? Karena kita di HPI ini adalah ingin menjaga kualitas pemandu wisata kita itu sesuai
apa yang kita harapkan begitu. Walaupun sebenarnya diklat bisa diikuti di mana saja. Pendidikan bisa diikuti di mana saja, ilmu bisa didapatkan di mana saja, termasuk ini menyangkut syarat yang satu lagi adalah sertifikat kompetensi pemandu. Dari BNSP. Dari BNSP. Wajib ya? Wajib. Nah, itu sebenarnya bisa didapatkan di mana saja. Cuma memang kita untuk melakukan controlling, untuk melakukan yaitu pengawasan dan juga pendidikan, memastikan kualitasnya pemandu ini, si pemandu ini kompeten gitu lah ya. Dan juga istilahnya kompetennya bukan kompeten yang sekedar kompeten, istilahnya karena kan banyak. Setuju. Ya kan, ya kompeten itu bisa dicari ya kan gitu, tapi kemampuan itu kan berbeda gitu. Jadi itulah proses seleksinya adalah di pendidikan dan pelatihannya itu. Jadi ketika kita memiliki sudah mendiklat, saya dulu diklatnya terbilang sebentar. Kalau dibandingkan dengan senior yang sudah senior begitu, itu saya cuma 2 minggu diklatnya. Jadi saya cuma 2 minggu diklat. Itu kalau yang senior dulu ada yang 3 bulan, 1 bulan begitu. Kalau saya cuma 2 minggu, dan itu pun saya rasa juga masih kurang untuk materi lapangannya, istilahnya prakteknya. Kemudian kalau ya gitu, praktek kemudian penguasaan tamu di lapangannya masih kurang karena kita tidak ada magang, istilahnya di diklat itu kita cuma ada praktek lapangan, tidak ada kita escort begitu. Nah, makanya ketika menjadi anggota HPI, biasanya anggota HPI yang baru-baru ini dianjurkan oleh para senior untuk ikut escort dengan yang senior, apalagi belum pernah bawa tamu. Misalnya saya pada saat itu fresh graduate, kemudian ikut diklat, kemudian ya saya escort dulu. Tapi kan kamu udah sering bawa tamu, tetap harus escort. Ya kalau saya gini, sebenarnya escort atau tidak itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Tapi kalau saya melihat, kita escort itu kan untuk memperkaya guiding teknik kita. Karena guiding teknik tuh kita nggak bisa lihat, oh senior ini terus kita dengerin dia menjelaskan, kita nggak bisa. Benar-benar kita harus mendengarkan senior pada saat menjelaskan ke wisatawan itu seperti apa, kan kayak gitu. Kita nggak bisa, misalnya dulu di kampus itu kan ada dosen yang dari pemandu juga, Pak almarhum Pak Joko Purwanggono. Nah itu ketika kita melihat di kelas, ya kita bisa mempelajari, mencatat beberapa guiding teknik. Tapi ketika Pak Joko ini baru membawa tamu di Borobudur, itu kan berbeda. Betul. Ketika berbicara di bus, itu akan berbeda. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang saya rasa saya harus dalami, atau saya rasa saya harus ketahui, sehingga saya memutuskan beberapa kali kok saya itu ikut escort dengan beberapa teman-teman, ya mungkin nggak senior banget juga, tapi paling tidak saya memperkaya itu khasanah guiding teknik. Gitu. Jadi kalau ditanya syaratnya anggota HPI apa, ya yang jelas utamanya adalah ikut diklat, punya sertifikat kompetensi, seperti itu. Tadi kan 1 ikut diklat, 2 sertifikat kompetensi, kemudian yang ketiga itu apa jenenge, SMA lulusan. Ya kalau ini bisa lah lulusan SMK, SMK sederajat. Berarti diklat itu bisa dimanapun. Kemudian nanti sertifikat diklat atau sertifikat kompetensinya itu tetap jadi lampiran untuk mendaftar anggota HPI. Tapi di HPI itu nanti masih dicek lagi gitu. Iya. Jadi bisa dimanapun, betul. Bisa dimanapun, dengan sertifikasi kompetensi juga bisa dimanapun sebenarnya. Cuma memang ya itu, kita nanti ngeceknya adalah misalnya diklat ini sudah berapa JPL, kemudian materi yang sudah didapatkan apa saja. Tapi untuk prakteknya ada juga nggak, Al? Tadi kan Aldino bilang masalah escort itu kan. Nah itu mereka juga diminta untuk mempraktekkan itu setelah ikut escortnya. Biasanya kita gini, kalau misalnya dia sudah ikut escort, kemudian praktek atau tidaknya biasanya tergantung dengan yang diikuti kan begitu. Tapi biasanya kalau sudah ikut escort itu secara umum kan jadi punya teman atau punya senior yang bisa merekomendasikan, seperti itu. Nah
apa namanya, jadi kalau praktek ya dilihat di lapangan aja istilahnya gitu, dan ya kita nggak bisa nggak bisa memunafikan bahwa kondisi sekarang secara pragmatis itu kan banyak sekali program, banyak sekali sesuatu yang dikejar begitu. Nah, ya itu kita berusaha menyesuaikan juga. Kita berusaha menyesuaikan juga bagaimana baiknya begitu. Dan sebenarnya ada satu lagi syarat yang baru ini baru dicetuskan tahun 2020 kemarin, karena ada Perda Kepramuwisataan. Jadi di Jogja kan ada Perda Kepramuwisataan, itu Perda nomor 4 tahun 2020. Nah, itu satu lagi syarat adalah memiliki sertifikat keistimewaan. Oh, apa itu? Nah, itu detailnya khusus di DIY. Khusus di DIY. Itu sebenarnya detailnya kami juga belum begitu memahami. Istilahnya kalau penjelasannya dari pemerintah itu memiliki sertifikat keistimewaan seperti ASN yang ada di DIY. ASN di DIY itu kan mereka semua diberikan diklat keistimewaan oleh Pawiyatan di Keraton kalau tidak salah. Oh, kayak ke UGM-an, ke Muhammadiyahan gitu. Nah, termasuk keistimewaan. Nah, itu kan kalau pamong-pamong desa, kemudian itu kan itu juga dikasih diklat 1, 2, 3 hari kalau nggak salah, kemudian untuk mendapatkan sertifikat keistimewaan itu. Nah, nanti pramuwisata juga akan seperti itu. Nah, karena ini aturan itu baru dicetuskan, baru diundangkan begitu tahun 2020, ya semua pramuwisata yang ada di DIY yang menjadi anggota HPI juga ya belum punya semua, karena belum ada istilahnya, belum ada jalannya untuk ke sana begitu. Itu sih. Tapi itu bukan dari HPI ya yang kemudian membuat sertifikasinya atau membuat pelatihan terkait dengan keistimewaan itu. Itu memang dari kalau keistimewaan dari pemerintah ya, dari pemerintah langsung. Perkara nanti teknisnya itu dikerjasamakan dengan HPI atau seperti apa, itu masih kita tinjau lagi gitu. Tapi Al, malah saya ingat ini. HPI itu di bawah siapa sih, Al? Di bawah apa sih HPI? HPI itu berarti di bawah Dinas Pariwisata kalau di DIY. Kemudian kalau di nasional ya otomatis di bawah kementerian, karena kan asosiasi para pariwisata yang seperti kalau kita tahu ada ASITA, ada PHRI, ya, seperti itu. Jadi tingkatannya setara dengan itu sebenarnya. Jadi bukan swasta ya, bukan lepas gitu ya? Bukan asosiasi lepas gitu ya, tapi memang ada hubungannya dengan pemerintah. Iya, karena memang pembina. Jadi kalau di struktur organisasi kan pembina kami, pelindung kayak gitu ya pemerintah. Jadi Dinas Pariwisata, kemudian gubernur, kayak gitu kalau di provinsi. Kalau di kota ya Dinas Pariwisata Kota atau Dinas Pariwisata Kabupaten, kemudian bupati atau wali kota. Di nasional pun juga sampai ke menteri dan presiden kalau nggak salah. Oke. Tadi kan kita depan sempat ngobrol masalah pemandu wisata legal dan pemandu wisata yang ilegal gitu. Tapi sebelum kita ke situ, itu ada satu hal yang menurut saya menjadi PR sih terkait dengan kompetensi. Tadi Aldino juga, Aldino kan humas sih, mumpung gitu. Banyak orang kemudian seperti yang Aldino sampaikan tadi, kompeten itu bisa dicari. Artinya mungkin orangnya belum kompeten tetapi secara teori mungkin kompeten, meskipun secara praktiknya mungkin belum, atau ada sesuatu yang kemudian sampai orang itu dinilai kompeten. Seperti itu bukan hal yang bukan hal yang rahasia kan. Kan memang kompeten itu cuma ada di kertas saja, bisa jadi seperti itu. Nah, sejauh mana sih HPI itu kemudian memetakan antara yang kompeten dengan yang tidak kompeten? Atau misalnya tadi sudah mengikuti prosedur HPI, ya udah itu dianggap kompeten gitu aja. Atau ada sesuatu yang khusus yang memang harus. Jadi nah ini fungsinya organisasi itu kan pengawasan dan pemantauan serta pendidikan ya Mas ya. Jadi ketika organisasi ini, orang-orang yang sudah masuk ke organisasi kami itu kita memberikan pembinaan, baik secara periodik maupun secara spontan.
Artinya kita punya aturan-aturan organisasi yang termasuk kode etik yang mungkin banyak bisa dilihat kode etik Pramuwisata Indonesia ada 9 atau 10 saya lupa. Itu hal-hal yang seperti itu kita tekankan begitu. Artinya yang sudah masuk di HPI dari awal pintu masuknya adalah prosedurnya itu tadi. Kalau sudah masuk ya kita bina bareng-bareng. Kita tidak mengelompokkan mana yang kompeten atau mana yang tidak kompeten. Jelas kalau sudah masuk otomatis secara hukum legal kompeten. Tapi mungkin dalam pembawaannya atau dalam prakteknya mungkin saya rasa bukan tidak kompeten, tapi mungkin kurang mencerminkan atau mungkin belum terlalu pro begitu ya. Belum terbiasa begitu. Nah, itulah yang kita bina. Nah, jadi organisasi ini pentingnya sebagai wadah membinanya. Kalau misalnya kalau misalnya tadi yang hanya sekedar kompeten kemudian tidak bergabung di organisasi, terus mereka dibinanya dari mana? Mereka mengetahui informasi terbaru, mereka mengetahui kode etiknya yang benar itu seperti apa dari mana, kan juga istilahnya nggak tahu atau mungkin tidak bisa terkontrol begitu. Nah, itu sih sebenarnya. Daripada terus mereka memandu ngawur di luar, mending ya udah ikut HPI aja, yuk kami bina gitu, seperti itu. Ya saya nggak mengatakan yang bukan HPI itu kualitasnya tidak sebagus HPI. Saya yakin di luar sana juga pasti banyak orang yang kualitasnya bagus. Di luar HPI yang kualitasnya bagus pun pasti juga ada. Cuma pembinaan dan juga kemampuannya. Kemampuannya dia itu kan secara teknis memang bagus, tapi kenapa tidak legal? Kalau kita membahas misalnya berarti legal itu harus dari HPI kah? Legal itu kalau berdasarkan kalau di Jogja ya ini. Di Jogja, Kalau di Jogja legal itu kan memiliki lisensi. Memiliki lisensi. Kalau di bahasa yang menurut Perda yang tahun 2020 ini adalah KTPP atau Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata. Nah, itu yang legal di Jogja kan begitu. Nah, itu pengajuannya itu harus melalui wadah organisasi yang bisa membina. Seperti kalau misalnya kita mau punya pistol, kita mau bisa menembak pakai senjata api kan harus ikut Perbakin dulu misalnya. Karena harus ada organisasi yang membina. Nah, itu ketika kita tidak ikut Perbakin tapi kita punya senjata api, pasti ilegal kan begitu. Nah, sama dengan HPI. Jadi legal atau tidak ya punya lisensi atau tidak. Kalau tidak punya lisensi, tidak punya KTPP besok yang baru, itu otomatis tidak legal atau ilegal begitu ya. Itu yang mengeluarkan KTPP itu HPI atau pemerintah? Pemerintah. Tapi dengan rekomendasi dari HPI. Yes. Ya, jadi dan di Perda pun juga sudah masuk dalam salah satu pasal bahwa pramuwisata itu harus bergabung di suatu organisasi profesi. Tapi apakah hanya HPI? Nah, itu sebenarnya saya tahu dan saya menyadari banyak organisasi profesi pramuwisata. Cuma ini yang kita mungkin perlu gali lagi nanti Mas. Di mana di Peraturan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tahun 88 itu yang tersebut HPI. Kemudian kalau di Perda yang lama, jadi DIY itu punya Perda Pramuwisata itu tahun 2020, sebelumnya itu tahun 98 kalau nggak salah, tentang usaha jasa pramuwisata. Nah, itu menyebutkan HPI di dalam keterangan di dalam pasal penjelasannya. Nah, tapi kalau yang sekarang memang tidak menyebutkan HPI. Nah, ya legal standingnya HPI ini adalah pada organisasi yang berada di bawah dinas, kemudian secara nasional juga ada di DPP, di bawah kementerian, kemudian
segala pengurusan atau segala pengurusan berkenaan dengan pramuwisata dari dinas dan juga kementerian itu pun yang diminta selalu dari HPI gitu. Intinya kalau secara legalnya jadi kita bicara legal tidak legal ya. Jadi kalau secara legalnya apakah hanya HPI, organisasi profesi pramuwisata yang diakui kan begitu istilahnya, akan muncul pertanyaan seperti itu. Ya tidak juga sebenarnya. Ada banyak organisasi profesi yang serupa begitu. Cuma kalau kita melihat mana yang ini organisasi ini adalah asosiasi yang bagus atau artinya asosiasi yang keberlanjutannya ada, atau hanya orang kumpul-kumpul membuat paguyuban. Karena kita juga bisa juga mendeklar bahwa saya adalah organisasi, tapi ini tidak ada keberlanjutannya. Misalnya tidak ada ADART kalau misalnya dia punya badan hukum pasti punya ADART jelas. Tapi ADART yang diikuti kemudian ada secara periodik berapa tahun sekali mengadakan musyawarah, itu tidak banyak. Itu tidak banyak. Dan kasusnya ketika kita ngomongin pramuwisata atau ngomongin pemandu wisata ya cuma satu setahu saya. Yang lainnya setahu saya tidak ada yang memakai kata pramuwisata ataupun pemandu wisata. Gitu ya. Tapi di luar itu yang penting yang diakui oleh Pemda DIY itu sampai sekarang masih HPI. Di luar itu belum ya. Untuk yang Pemda DIY. Kayak lagi sekarang ke legal dan ilegal itu. Meskipun tadi sudah sempat dibahas ya. Agak berat. Prakteknya di lapangan gimana sih Al? Kalau saya kan kebetulan sering menemukan tuh dan sering melihat. Apakah misalnya saya membawa teman-teman dari kampus mahasiswa, kemudian saya kan biasa tahunan ke Candi Sambisari misalnya seperti itu. Saya ajak ke sana, kemudian saya menjelaskan ini karena saya punya latar belakang arkeologi. Kemudian saya nggak punya SIM-nya itu tadi KTPP, tetapi saya punya kompetensi yang dari BNSP. Itu masuknya legal atau ilegal? Kan tujuannya bukan untuk mencari uang. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya ya. Di situ. Ketika tujuannya tidak untuk mencari uang, itu otomatis nggak masalah. Artinya kita tidak benar-benar istilahnya bukan menjajakan kok, bosannya elek banget menjajakan. menawarkan jasa. Kan jangan tidak menawarkan jasa ke universitas atau ke kampus-kampus yang lain. Saya pemandu wisata untuk arkeologi di Jogja kan tidak. Gitu. Tapi kan hal yang berbeda begitu. Gitu. Jadi kalau yang lain saya rasa ya nggak masalah. Istilahnya ketika saya sendiri pun dulu sebelum masuk HPI kan juga seperti itu. Istilahnya bawa teman kampus pergi kemana seperti itu. Itu juga tidak masalah sebenarnya karena ya tolak ukurnya yang pertama adalah tidak bertujuan untuk mencari uang, tidak menawarkan jasa. Karena yang diukur adalah jasa pramuwisatanya kan begitu. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ya sebenarnya itu nanti akan bersinggungannya dengan ketika bersinggungan dengan industri atau bersinggungan dengan stakeholder yang lain begitu. Artinya kalau misalnya kita sudah jadi pemandu kemudian ternyata kok misalnya klien ini meminta harus ada pemandu yang resmi. Nah, itu yang tapi kemudian yang berangkat kok bukan yang resmi. Nah, itu kan yang menjadi itulah yang menjadi masalah kan di situ. Kalau selama saya rasa kalau selama wisatawannya tidak bermasalah, saya rasa ya nggak masalah saja sebenarnya. Cuma kan itu tadi legal dan tidak legalnya itu menurut siapa kan begitu. Kalau menurut Perda, menurut Pemda DIY yang legal adalah yang sesuai di peraturan daerah kan begitu. Nah, ini malah jadi menarik. Tolak ukur pemandu wisata itu seperti apa sih Al? Misal nih, ini misal ada mahasiswa pariwisata.
keluarganya datang ke Jogja. Terus ke beberapa destinasi wisata, dia pandu nih. Ini namanya ini destinasi ini namanya ini di sini ada bla 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 seperti seorang pemandu wisata. Yeah. Apakah itu juga disebut pemandu wisata? Ya, definisinya itu batasannya di mana sebenarnya? Nah, wah ini ngomong ke teori. Pusing saya. Jadi ingat skripsi. Oke. Jadi kalau kita ngomongin batasan ya, batasan seorang pemandu. Kalau di dunia profesional otomatis jelas dia yang menawarkan jasa sebagai pemandu. Menawarkan jasa. Oke. Jasa pramuwisata. Istilahnya jasa saya pemandu Bapak Ibu. Atau saya ini pemandu, kalau misalnya nanti mau ke Jogja silahkan menghubungi saya bisa memandu Bapak Ibu. Nah itu definisinya jelas ya, kita banyak lah definisi tentang pemandu, saya rasa banyak. Cuma kan kita bisa ya sama sebenarnya dengan yang misalnya ada keluarga datang terus kita ajak muter-muter, kita ceritain dan lain sebagainya, ya itu sama. Istilahnya ya itu juga berperan sebagai pemandu. Kan berperan sebagai pemandu tidak sama dengan seorang pemandu wisata. Ya. Ya intinya di situ aja sih Mas. Jadi kalau ngomongin batasannya apa ya, batasannya kalau menurut saya di menawarkan jasanya itu. Menawarkan jasa dengan imbalan otomatis karena kan profesi kan. Kalau misalnya istilahnya saya belum punya lisensi. Saya belum punya kartu tanda pengenal pramuwisata atau KTPP. Saya menawarkan, Bapak saya bisa mandu. Saya bisa mandu. Buktinya apa? Oh, saya punya sertifikat kompetensi. Saya kompeten sebagai pemandu. Tapi apakah saya layak edar? Kayak gitu. Apakah saya layak edar atau apakah saya itu ketika nanti, kan nggak mungkin juga ketika nanti kita ke objek wisata kemudian saya mengenalkan di objek misalnya, Mbak saya pemandunya. Apakah itu bisa menimbulkan kepercayaan begitu? Oke. Ya kan kita juga harus punya senjata istilahnya untuk menimbulkan trust itu. Apalagi kalau misalnya dengan wisatawan luar negeri, wisatawan luar negeri yang sangat istilahnya detail sekali. Jadi kita menimbulkan atau memunculkan trustnya dia bahwa dibawa oleh orang pemandu wisata yang profesional, bukan yang istilahnya ya pengen mandu aja begitu kan juga berbeda. Tapi ini ada sebuah kejadian yang unik. Saya lupa pernah ngomongin ini di kelas semua atau enggak, di angkatanmu atau enggak. Lali aku. Tapi ini beberapa kali tak sampaikan sih di kelas sebenarnya gitu. Terutama kelas sejarah dan kebudayaan ya. Dulu pernah tak sampaikan. Jadi ketika antara tahun baru itu 2011. Itu kami sama teman-teman Swagayugama UKM itu kan pernah ke Candi Sukuh waktu itu. Sebenarnya dari tanggal 31 Desembernya 2020 itu. Kayaknya saya ingat. Ingat ya? Nah, waktu itu ketika sampai di Candi Sukuh, itu teman saya didatengin sama pramuwisata. Pakai kokar. Pramuwisata resmi gitu di ya karena Candi Sukuh Karanganyar ya di Jawa Tengah gitu. Kemudian beliau ini tidak menawarkan tapi menyampaikan memandu gitu. Tahu-tahu mandu ini tahu-tahu mandu bla 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 seperti itu. Kemudian teman saya nih karena waktu itu saya masih kuliah jadi mahasiswa arkeologi, kemudian didatengin. Mas, itu kok ada yang mandu ya gitu. Terus akhirnya saya ketemu sama orangnya, yaitu akhirnya saya tahu bahwa itu ada kokar dan resmi karena memang kelihatan gitu kan, kelihatan resmi. Kecuali pada waktu itu memang sudah ada tipu-tipu ya, tapi kita ora lah, sepertinya enggak gitu. Tapi beliau minta duit. Padahal itu sama sekali tidak ada permintaan dari kami dan beliau tidak menawarkan. Tiba-tiba kalau menurut penuturan teman saya ya, itu datang ngasih tahu setelah selesai minta seikhlasnya. Nah kan kalau sebenarnya nek seikhlasnya ini ra ikhlas lah ya sakjane enggak usah ngasih toh sebenarnya. Seikhlasnya maaf saya tidak ikhlas gitu. Enggak, tapi itu gimana kalau seperti kok apakah HPI juga mengkontrol orang-orang yang seperti itu? Nah, sampai di mana sih? Ya, hal-hal seperti itu kan mungkin gimana ya? Mungkin itu kan apa ya?
kasus-kasus yang terjadi di lapangan karena masalah perut kalau saya rasa. Oke. Walaupun sebenarnya kita juga harusnya, jadi dari HPI ini kami juga berusaha memang untuk anggota-anggota itu supaya lebih beretika begitu. Oke. Lebih beretika dan lebih sopan. Ya saya yakin itu pasti sopan. Mesti biasanya chit-chat dulu di awal, kemudian Nah, tapi disitulah nanti kita akan bisa membedakan mungkin yang disinggung Mas Jerry tadi antara anggota yang kompeten dan yang tidak kompeten, atau yang benar-benar kompeten secara teknis dan juga teori dengan yang tidak begitu. Nah, itu ya jalan keluarnya ya kita bina sebenarnya. Oke. Kita bina, kita berusaha. Kalau di Jogja saya itu kan tahun 2011 ya Mas. Saya rasa kalau sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Mudah-mudahan. Toh itu bukan di Jogja juga. Iya, bukan di Jogja juga. Saya yakin di Jogja itu nggak ada. Saya yakin di Jogja hal seperti itu tidak ada karena ya kita setiap diklat itu selalu berusaha membentuk gitu. Membentuk pramuwisata, pemandu wisata yang khas Jogja gitu. Oke. Yang santun, yang ramah, yang tidak memaksa gitu kan, orang-orang Jogja itu kan kayak gitu. Oke. Istilahnya gitu. Ini berapa jumlah pemandu wisata di DIY? Di DIY yang terdata di kami dan aktif kalau tidak salah 417. 417 ya, okay. Dengan ada berapa ya kalau nggak salah 11 divisi kalau nggak salah. Divisi bahasa artinya. Jadi kami kan ada divisi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian Belanda, Jerman, Spanyol, Itali, Jepang, Mandarin, apa ya? 8 ya. Korea nggak ada Korea, terus Belanda sudah. Spanyol, Itali, Prancis sudah. Ya itulah Arab? Pokoknya. Arab sempat ada tapi karena anggotanya cuma sedikit belum kita leburkan dengan yang lain dulu. Karena anggotanya cuma 1 atau 2 begitu yang Rusia yang terakhir. Rusia. Di Rusia itu paling sedikit juga sih. 4 orang kalau nggak salah. 4 orang dari 517. 517 saja sudah sedikit. 417 sudah sedikit. Yes. Ini cuma 4 orang. Yep. Paling banyak Indonesia ya tetapan. Indonesia dan Inggris. Nah, itu boleh nggak sih pemandu, misalnya pemandu bahasa Inggris nih? Kan mereka yang bahasa asing kan punya bahasa Indonesia juga. Yes. Paling nggak kan mereka tahu kan pasti. Yeah. Nah, itu mereka juga boleh mandu bahasa Indonesia nggak? Boleh. Tetap boleh ya? Boleh. Jadi boleh atau tidak sebenarnya boleh selama dia kompeten. Okay. Karena kan berbeda Mas. Kalau kita sudah terjun di kepemanduan, memandu wisatawan asing dan memandu wisatawan Indonesia, wisatawan domestik, ini stylenya dan gayanya serta penanganannya itu jauh berbeda. Artinya kita nggak bisa samakan dengan wisatawan Belanda, wisatawan Amerika, se-eksklusif apapun wisatawan Amerika. Kalau suruh bawa domestik juga bingung. Gitu. Faktanya seperti itu. Faktanya ketika pandemi ini kan di Indonesia aja kalau kata Pak Menteri kan begitu. Wisatawan adanya adalah domestik. Kemudian yang guide-guide yang selain Indonesia ini mau tidak mau kan harus belajar membawa wisatawan domestik. Nah, memang sudah banyak dari awal yang pasti bisa bahasa membawa domestik. Tapi ada juga banyak juga senior yang kalau aku kayak naik kon nggawa tamu bahasa Indonesia, kon nggawa tamu domestik ra iso. Nggak bisa. Mereka nggak bisa karena mungkin terlalu sekian tahun ketemunya sama orang Prancis terus misalnya, sekian tahun ketemunya sama orang Jerman terus atau orang Jepang terus, ketika ketemu dengan orang Indonesia permintaannya seperti ini, kemudian cara pendekatannya yang berbeda begitu kan, itu nanti jadi berbeda begitu. Kita jeda sebentar ya. Siap. Oke. Yuk kita lanjutkan setelah azan plus lain. Oke, kembali lagi ke masalah guide tadi. Siap. Itu kan ada 417 yang terdata ya, gitu. Kemudian tadi Aldino juga nyampaikan yang senior itu enggak
mungkin rakober ya wes apa kenapa nggak bosen atau malah saking terbiasanya dengan menjadi pemandu asing itu, wisatawan asing? Saya rasa saking terbiasanya dan memang ekspertisnya mereka kan di pemanduan wisata asing begitu. Jadi memang harus ada refreshment lagi, harus ada diklat lagi untuk mereka yang tidak terbiasa bawa tamu domestik, karena kan seninya beda kalau tamu domestik. Istilahnya kita gini aja, kalau misalnya kita Mas Terry ini kan di Arkeo nih, menjelaskan tentang candi ngelotok, ya kan. Tapi apakah semua wisatawan, misalnya orang Indonesia datang ke candi mau dijelaskan tentang candi? Ya. Nah kan seninya di situ. Istilahnya seorang pemandu itu kan ya kita bisa menjelaskan. Kalau diminta menjelaskan, kita memang harus menjelaskan, kita bisa menjelaskan. Tapi apakah itu sesuai dengan apa yang dimaui atau karakternya wisatawan, apakah cocok? Nah kan itu yang kita atau yang mungkin teman-teman yang senior yang mungkin masih merasa takut atau merasa belum kompeten untuk membawa wisatawan domestik, itu yang ditakutkan atau dikhawatirkan itu di situ. Mereka merasa tidak kompeten untuk kalau wisatawan Belanda itu saya kasih tahu ini legendanya misalnya seperti itu dia sangat senang misalnya. Tapi kalau wisatawan domestik, dia setiap kali ke Prambanan selalu diceritain Roro Jonggrang kan begitu. Artinya kan kalau kita cuma cerita Roro Jonggrang, ya dia udah tahu gitu loh. Kita cerita Candi Prambanan adalah candi tertinggi, ya dia udah tahu kan gitu. Dia kayak sebenarnya wisatawan domestik kan mencari sesuatu hal yang berbeda, atau di tempat-tempat yang sudah terbiasa mereka datangi. Istilahnya kan saya yakin penduduk Indonesia ini sudah banyak yang sering ke Borobudur. Tapi pada saat liburan juga di Borobudur itu juga selalu penuh kan begitu. Nah artinya kan setiap dia datang lagi itu kan dia ingin insight yang berbeda. Nah ini kan kemampuan seorang pemandu wisata ini untuk bisa menilai, istilahnya dia melakukan asesmen secara singkat tentang wisatawannya ini pengennya apa, maunya gimana, kemudian dia harus menyampaikan apa kan begitu. Nah itu kan yang mungkin walaupun asing pun juga seperti itu, cuma ya itu beda cara menilainya, cara ya itulah beda pendekatan, approach-nya beda dengan wisatawan domestik kan begitu. Gini juga tahun 2019 ya Pak sopo asmane, saya kok lupa, ada ekspertis dari Jerman. Oh iya Pak. Bukan Pak Klaus, satunya Pak Klaus. Bukan Pak Klaus. Bukan Pak Klaus. Itu Kampas AP itu 2019 kalau nggak salah. Itu jadi beliau itu rawuh ke Indonesia, kemudian ke Prodi kan sekitar 1 bulan ya. Beliau ikut ngajar juga gitu. Pernah datang ke Borobudur. Jadi ada satu sesi di mana sesi perkuliahan sudah selesai, kemudian sesi ini tinggal sesi dolan-dolan, makan-makan seperti itulah. Kebetulan waktu itu main direncanakan ke Candi Borobudur. Tapi Candi Borobudur atau Prambanan lah. Kemudian beliau menyampaikan, saya itu sudah ke Borobudur 4 kali. Saya mau cari yang lainnya gitu. Meskipun di Borobudur itulah ya gitu-gitu aja dalam hal bangunannya ya. Dan beliau juga kalau segi keilmuan sudah tahu lah latar belakang candinya. Tapi kalau untuk urusan sosial sekitarnya ya mungkin ada yang baru. Tapi beliau memang tidak begitu tertarik dengan hal tersebut. Akhirnya dialihkanlah ke timur, ke Prambanan. Ke Prambanan pada waktu itu, Prambanan ini ya bakalannya sama aja karena beliau sudah beberapa kali ke situ. Akhirnya saya dan Mas Carlos pada waktu itu H-1 langsung menghubungi teman yang di Balai Pelestari Cagar Budaya di Jawa Tengah, langsung diajak ke Candi Plaosan. Pas di Plaosan ada ekskavasi. Pas di sana ada penggalian dan juga ada renovasi candi. Jadi beliaunya malah seneng. Karena yang menjelaskan langsung adalah pimpinan renovasi di candinya itu. Beliau mendapatkan hal yang baru yang tidak didapatkan ketika itu di Borobudur atau di Prambanan itu seperti itu. Jadi memang
sampai yang takut itu kami kok. Kenapa kami takut? Karena beliau itu naik ya, standar safety di sini kan beda toh Al. Itu jangan naik ke ya kayak ibaratnya lantai lorone gitu lah. Karena kan harus memperbaiki stupanya kan. Pada waktu itu di puncaknya harus kami waktu itu sedang direnovasi, beliau naik. Ya saanane gitu, cuma kayu ning dhuwur, banyak tukang-tukangnya gitu di atas. Mereka ya cuma senyum-senyum aja sih. Ya yang khawatir kami yang tanggung jawab gitu. Akhirnya yo piye turun. Tapi yang uniknya adalah beliau malah merasa itu sesuatu yang baru yang belum pernah beliau dapatkan ketika sebelum-sebelumnya beliau datang ke beberapa candi yang malah candi-candi besar itu seperti itu. Iya, itu kayak misalnya gini Mas, itu apa ya? Itu memang kemampuannya kita melakukan asesmen terhadap wisatawan kita kan gitu. Kira-kira ini kalau kasih seperti ini bakalan tertarik atau enggak? Kan kayak gitu. Walaupun sebenarnya secara role modelnya atau konsepnya yang default gitu ada sudah ini, kalau enggak ini ya kayak gini, kalau enggak ini ya kayak gini kan gitu. Ya tidak bisa dipungkiri kita ketika kita di industri atau ketika kita di teknis di lapangan kita nggak bisa kalau suruh mikir berat-berat kan begitu. Tapi kita sudah punya role model, kalau wisatawannya kayak gini pasti kayak gini. Kalau wisatawannya gini kasih yang cerita atau yang misalnya memandang Candi Prambanan berdasarkan misalnya Bantung Bondowosonya misalnya kayak gitu, atau berdasarkan legendanya Roro Jonggrang dan lain sebagainya. Itu kan sendiri-sendiri artinya storytelling dan interpretasi masing-masing pemandu wisata kan akan sendiri-sendiri tergantung dengan wisatawannya. Saya juga pernah itu jadi wisatawan itu kebetulan wisatawan Amerika terakhir saya sebelum pandemi. Jadi dia itu ada kunjungannya ke Taman Nasional Alas Purwo. Nah di benaknya dia memang Taman Nasional itu kan ya lihat alam, kemudian lihat hewan, lihat hewan agak bebas gitu di penangkaran atau di mana seperti itu. Ketika sampai Alas Purwo, selain lihat penangkaran bantengnya yang ada di Alas Purwo itu, saya juga mengantarkan dia itu mengunjungi Gua Istana. Jadi di Alas Purwo itu ada beberapa gua yang digunakan untuk bertapa. Yang konon dinamakan Gua Istana itu karena Bung Karno dulu pernah bertapa di sana. Nah, itu saya ajak di sana dan ketemu orang yang bertapa. Banyak sekali. Sepanjang perjalanan juga ketemu dengan orang yang misalnya dia dari Jawa Barat cuma jalan kaki tanpa alas kaki, pakai baju hitam-hitam seperti suku Baduy seperti itu. Nah, itu dia malah emes. Dia nggak menyangka bahwa Taman Nasional itu kok ada seperti ini gitu. Ya saya bilang bahwa di Indonesia itu ketika kita berbicara Taman Nasional, ketika kita bicara alas, ketika kita bicara hutan, itu pasti ada sesuatu yang mistis, ada sesuatu hal yang dipercaya oleh masyarakat sekitar. Nah, salah satunya di Alas Purwo ini. Ya. Jadi saya memang pada saat itu ingin memberikan sesuatu yang berbeda dari Taman Nasional yang dia udah mengunjungi Taman Nasional di Amerika banyak. Kalau misalnya Taman Nasional yang ada di Indonesia kita sajikan sama seperti yang Taman Nasional yang ada di negara mereka, kan mereka nggak perlu ke Indonesia gitu. Artinya makanya terus saya tetap tunjukkan penangkaran banteng dan lain sebagainya. Tapi saya juga tunjukkan itu Gua Istana dan beberapa gua yang ada di sana yang ya memang kita ya wingit ya rada gimana gitu karena ya bau menyan di mana-mana, di depannya ada orang, kemudian orang di sana tinggal berbulan-bulan, orang tirakat di sana lama dan lain sebagainya. Ya itu ya jadi insight baru bagi dia gitu. Kemudian ini kembali lagi ke masalah pemandu wisata tadi ya, meskipun cuma sedikit, tetapi ada nggak sih semacam aturan? Kalau seperti di Bali misalnya, kita ke sana ya harus pakai pemandu wisata. Orang Bali kan nggak bisa yang lain meskipun kita sudah bawa pemandu wisata sendiri gitu. Kalau di Jogja ada nggak? Di Jogja saya rasa itu bisa ditemukan di Perda.
Yang baru itu nomor 4 tahun 2020. Kalau direalisasinya di lapangan belum ya. Belum. Karena Perda sendiri tahun 2020. Dan itu pandemi ya terusan ya. Iya. Dan Perda itu ditelurkan pada saat pandemi. Kalau nggak salah pengundangannya baru Juni atau Juli. Oke, ya. Jadi memang pada saat pandemi dan batas masa transisi Perda itu diberlakukan di lapangan itu adalah 2 tahun. Oke. Dan bahkan kalau ini boleh bilang kami yang sudah anggota saja, kami belum punya kartu tanda pengenal pramuwisata sesuai yang di Perda. Kami belum punya sertifikat keistimewaan karena memang belum jalan ini Perdanya. Istilahnya baru diundangkan pergubnya untuk Juknis Perda itu baru turun 2021 ini. Nah, tahun 2022 baru mulai kita pembaharuan. Dan kemarin memang sudah ada pembahasan untuk KTPP, kita nanti modelnya mungkin semi digital. Jadi ada database-nya di Dinas Pariwisata di websitenya Visiting Jogja. Jadi nanti di website Visiting Jogja itu ada pramuwisata Yogyakarta, itu ada sekian ratus jret di sana, ada semua. Kemudian ketika ketemu saya, misalnya saya membawa kartu tanda pengenal, bisa langsung dicek di websitenya Dinas Pariwisata. Gitu. Oh, tapi itu malah positif loh. Menurut saya ada positifnya loh, ketika ditelurkan di masa pandemi itu kan berarti ada kesempatan ada kesempatan untuk bagi pemandu lokal gitu untuk nanti bisa memandu itu. Dan juga terutama masalah aturan-aturan itu ditegakkan kan gitu toh. Ya masih ada kesempatan. Pas pandemi ini untuk memperbaiki lah. Iya, ya memang kita juga di organisasi ini istilahnya kita membina atau mengatur anggotanya ketika pandemi ini. Jadi ketika pandemi ini kan terus terang kalau di pemandu sangat berdampak langsung ya. Langsung berdampak, langsung tidak memiliki pekerjaan. Bayangkan kalau saya baru 2-3 tahun di pemandu dan saya ada pekerjaan yang lain. Tapi kalau seorang kepala keluarga misalnya yang sudah bekerja sebagai pemandu wisata sejak tahun 80 atau sejak tahun 90, 30, 40 tahun hanya menjadi pramuwisata. Kemudian hilang jret. Itu rasanya seperti apa? Sama sekali nggak ada penghasilan, sama sekali nggak ada pekerjaan. Nah, itu anggota-anggota itu juga kita pada saat kemarin di awal pandemi itu juga kita bina, istilahnya bagaimana tahu kita mencari peluang lain di masa pandemi ini, mungkin dengan virtual tour, kita ajari IT, kita ajari buka Google Street View dan Google Earth itu kayak gimana supaya kita bisa tetap jelasin Candi Prambanan atau reliefnya Ramasinta, tapi kita nggak perlu ke sana kan begitu. Nah, itu hal seperti itu yang di awal kita berusaha untuk membangkitkan semangatnya teman-teman anggota KPI ini. Dan juga salah satu hal yang memang kita bombongi bahasa Indonesianya kita percayai kepada anggota adalah ya nanti industri seperti ini nanti pasti akan ada lagi. Pandemi itu kan nggak selamanya begitu ya. Dan dibuktikan dengan akhir-akhir ini kan sudah rame gitu ya. Udah rame ya walaupun domestik, masih domestik ya. Ya, udah rame dan beberapa negara di ASEAN kan juga sudah membuka traveler untuk yang sudah vaksin lengkap, sudah tanpa karantina. Kalau di Jogja kan di Indonesia kan masih 3 hari atau 5 hari kemarin kalau nggak salah untuk karantina. Kalau di beberapa negara yang di ASEAN ini kan juga sudah ada beberapa yang free karantina. Artinya itu juga sudah bisa menjadi harapan baru bagi teman-teman yang memang merasa tidak kompeten atau merasa belum kompeten, belum mampu secara bagus untuk memandu wisatawan domestik. Gitu. Oke. Al, ini mungkin terakhir ya. Oke. Boleh nggak sih ngobrolin masalah terkait dengan ada nggak standar minimum honor yang diterima oleh pramuwisata? Ada ya? Ada. Jadi karena kita profesional ya. Jadi tentu saja kita menetapkan standar minimum fee, guide fee yang kita terima, dan
itu penetapannya adalah berdasarkan MOU dengan Asita. Oke. Jadi kita itu kan gini, jadi pramu wisata itu kan pemandu wisata ini adalah kita menawarkan jasa, usernya adalah travel agent kan begitu. Iya. Usernya adalah travel agent, sehingga dalam menetapkan harga ini kita membuat MOU dengan travel agent. Nah, kita ada MOU di tahun 2019, ya tahun 2019 itu untuk standar fee minimum maksimum berapa jam, termasuk apa, tidak termasuk apa, seperti itu sudah ada tertuang di situ. Minimum gitu. Berapa jam? Enggak minimum, tapi tarifnya adalah per 12 jam kita tentukan. Per 12 jam. Ya. Jadi one day tour itu kan asumsinya kita 12 jam. Jadi misalnya dari makan pagi, dari setelah makan pagi kan jam 8 atau jam 9 sampai jam 9 malam setelah makan malam. Kan kayak gitu kan 12 jam. Itu sudah one day tour kan begitu. Nah, itu tarifnya ada, tergantung divisi bahasanya. Tergantung nanti ada klausul-klausul itu tidak termasuk aktivitas ini, tidak termasuk keluar kota, tidak keluar daerah DIY maksudnya. Kalau keluar kota Jogja kan terlalu kecil, Bati dan. Kalau ke Magelang gitu masuk luar DIY atau enggak? Kalau ke Magelang biasanya karena Borobudur ya. Kalau Borobudur bisa dihitung city tour, ada yang menghitung city tour. Yang menghitung city tour, tapi kalau misalnya di Magelang terus menginap, nah itu yang berbeda. Oke. Misalnya atau sunrise, nah itu berbeda. Karena sunrise nanti hitungannya pasti pasti lebih dari 12 jam gitu loh. Iya. Ya kan? Termasuk sunrise dari jam 3 sampai habis makan malam kan jam 9, itu sudah 15 jam sendiri kan begitu. Oke. Itu nanti hitungannya beda. Beda. Jadi biasanya nanti mungkin kalau ada beberapa travel, nanti itu tergantung kebijakan travel biasanya. Jadi kebijakan travel biasanya ada yang kalau one day sesuai sama standarnya HPI misalnya, biasanya diambilkan. Jadi kami di MOU itu pun batas bawah dan batas atas. Jadi misalnya diambil nilai tengahnya oleh travel agent. Yeah. Kemudian nanti ternyata kok ada sunrise misalnya, ada paket sunrise. Oh berarti tambah aja sekian dari itu. Jadi misalnya sunrise, walaupun nanti sunrise terus balik ke hotel sarapan terus baru tour lagi kan biasanya kayak gitu. Tapi kan itu secara umum guide-nya tetap harus standby, nggak bisa pulang dulu. Iya. Nah itu kan itu yang diperhitungkan kan di situ. Itu sih. Jadi standar ada dan itu hasil MOU dengan Asita di DIY. Jadi HPI DIY dengan Asita di DIY di tahun 2019. Oke, kemudian ada nggak kayak pembagian pemandunya gitu loh. Jadi gimana ya istilahnya? Pemandunya kan tadi terhitung ada 417 gitu kan. Bagaimana kemudian itu bisa rata ketika ada wisatawan datang? Apakah ada sistem rolling ganti-gantian? Jadi gini. Atau cepet-cepetan? Nah, jadi order itu kan masuk karena jadi gini. Ini perbedaan gimana ya? Jadi tadi fungsi organisasi itu kan hanya membina, mengawasi gitu ya. Jadi kita tidak mencarikan order sejauh ini. Oke. Jadi sejauh ini ya mungkin nanti kalau saya di divisi humas, di biro humas pun juga punya mimpi pengen buat website yang bisa untuk order pramu wisata Jogja. Tapi itu nanti akan harus ada pengaturan yang lebih kompleks. Istilahnya ini yang pesen tamu langsung atau yang pesan travel agent. Oke. Nah itu kan akan bersinggungan dengan industri yang lain dan karena kita itu kan jadi gini, kita memposisikan kita sebagai pramu wisata itu di hire oleh travel agent. Jadi yang membayar kita adalah travel agent. Oke. Nah ketika travel agent ini biasanya sudah memiliki referensi sendiri-sendiri. Jadi order itu jarang sekali yang masuk ke HPI. Walaupun di HPI kami juga ada koperasi yang ada unit usaha jasa pramu wisatanya. Oke. Nah, tapi secara umum jarang sekali order itu masuknya ke HPI. Biasanya langsung ke person to person. Yeah. Ataupun kami di HPI ketika misalnya ditanya, "Mas, ada nggak guide ini. Nah, kami di organisasi bertindak adil, kita berikan website. Atau kita berikan data semuanya, bahasa apa? Oh bahasa ini anggotanya.
Silakan dipilih sendiri. Berarti kalau kayak gitu ada kemungkinan dalam 1 bulan itu sama-sama anggota HPI-nya yang satu 10 kali. Oh iya, yang satunya cuma 1 kali. Jelas. Jadi itu tergantung, kalau kami itu tergantung pribadinya. Travel agent-nya ya. Dan juga pribadi pramuwisatanya. Kalau saya misalnya karena saya sudah HPI, otomatis saya harus mengenalkan saya ke teman-teman travel agent bahwa saya juga guide HPI loh. Kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Nah, secara organisasional kita juga sudah mengenalkan istilahnya kita punya anggota sekian, kita punya ini bahasanya ini kita secara organisasional mengenalkan, tapi ke usernya langsung, ke bironya langsung kan itu perlu pendekatan yang lebih pribadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya itu tadi 1 orang di HPI sama-sama orang HPI ada perbedaan jumlah tamu, jelas ada karena kita tidak bisa memungkiri pengalaman, jam terbang, dan hal-hal yang lainnya pasti akan mempengaruhi jumlah order kan begitu. Iya. Termasuk si pihak ini ya, biro perjalanan wisatanya ya. Udah biasa sama Aldino, ngapain yang lain wong Aldino udah bagus gitu misalnya. Atau misalnya yang paling paham style pelayanannya di travel agent ini itu guide ini. Yang lain kalau misalnya saya hire yang lain harus ngajari lagi. Misalnya di tempat saya itu tamunya karakteristiknya kayak gini. Touchingnya dari travel agent itu kayak gini, inginnya seperti ini. Kan itu kan berbeda-beda karena kita pramuwisata kan perpanjangan tangannya travel agent yang melaksanakan di lapangan. Jadi kan memang ya sendiri-sendiri. Ya sudah, nggak masalah. Kita secara organisasi yaitu bergeraknya adalah memperjuangkan istilahnya MOU, memperjuangkan melobi organisasi supaya selalu pakai kita dan lain sebagainya. Oke, Al, sakjane sebenarnya aku tuh masih mau bahas terkait sama tour guide sama tour leader. Belum, nanti masih ada tour consultant gitu. Tapi sepertinya ini di sesi yang lain gitu kan. Karena ya secara teori kita tahu lah, meskipun secara prakteknya di lapangan. Nah, mungkin juga ini bisa memberikan waktu untuk Aldino, kira-kira saya akan menjawab apa gitu. Karena ya itu memang yang terjadi di lapangan kan memang seperti itu. Cuma nggak kita bahas sekarang ya. Siap. Supaya ada episode. Tapi kalau nggak dibahas sekarang 2 gitu. Enggak, kalau nggak dibahas sekarang Aldino masih mau kesini nggak ya? Wah, santai saja. Santai aja. Kalau untuk seperti ini kan kita itu menyambung silaturahmi, kemudian secara khusus kalau di HPI ataupun di kepemanduan kan kita berbagi ilmu, bukan berbagi ilmu, saya tidak ngomong saya punya ilmu banyak ya, tapi ya berbagi apa yang kita tahu aja lah kayak gitu, karena ya saya juga sama-sama masih belajar dan saya juga banyak sekali senior-senior di organisasi yang lebih memiliki right atau kemampuan dan kewenangan sebenarnya. Enggak masalah. Bagi saya yang penting biro humasnya kamu. Iya, oke. Siap. Karena mungkin mereka ya saya taunya Aldino. Iya. Ya kayak gini kan. Misalnya saya biro perjalanan wisatanya Aldino. Oh, kayak Aldino. Iya, yang itu. Enggak masalah itu dan ya itu karena sebagai humas ya saya juga harus memberikan informasi yang bisa diterima kan begitu. Oke. Ya, siap. Gitu. Oleh semua pihak tentu saja, travel dan ya masyarakat luas mudah-mudahan. Amin. Aldino, matur nuwun sangat. Terima kasih kembali Mas Cherry. Meskipun kamu tidak mau bilang ilmu, bagi saya ini ilmunya sangat bermanfaat ya. Bagi saya ya, itu. Ya, mudah-mudahan. Pancen bermanfaat. Insya Allah. Amin. Aldino, sekali lagi terima kasih. Terima kasih kembali Mas sehat bahagia selalu Aldino. Oke. Sampai jumpa lagi di part berikutnya mungkin. Iya. Oke, part 2, 3, 4. Amin. Banyak yang dibahas. Siap. Sekali lagi matur nuwun. Terima kasih Mas Cherry. Siap. Yuk.